Nah, itu ya. Tolong dibanding antara definisi ke-1 dengan definisi kedua. Definisi umumnya sebuah garis tegak lurus bidang adalah sebuah garis tersebut harus tegak lurus pada semua, tidak mungkin bisa dibuktikan. Tapi kalau definisi yang kedua muncul memudahkan, sebuah garis dikatakan tegak lurus bidang adalah bahwa garis tersebut harus tegak lurus minimal pada dua garis yang saling satu. Itu silakan buktikan, gitu ya. Saya sulit ya membuktikannya karena susah untuk menggambarkannya. Insya nanti pada saat bisa bertemu, saya akan membuktikan itu. Contohnya di dalam kubus lah, misalkan ya. Sok semua gambar kubus ya. Semua gambar kubus secara 3 dimensi. Misalkan saja diketahui kubus ABCD EFGH. Sok gambar semuanya supaya lebih jelas. Karena ini penting sekali. Anda nanti bisa menentukan bahwa garis itu tegak lurus, ditarik garis maka jaraknya bisa dihitung. Beri nama dari mulai bawah A, B, C, D itu alasnya. Kemudian atasnya E, F, G, H. E, F, G, H. Nah, itu ya. Saya tanya dulu ini ya. Kira-kira jarak dari titik E ke bidang alas yang mana? Maaf. Jarak dari titik E ke bidang alas ABCD itu yang mana? Nanti harus bisa membuktikan bahwa jarak itu buktikan bahwa garis itu tegak lurus terhadap bidang. Garis apa? Jarak antara titik E terhadap bidang ABCD. Jarak sebuah titik pada bidang adalah jarak terpendek garis terpendek yang tegak lurus pada bidang. Kira-kira garis apa? A terhadap ABCD. ABCD, maaf. Jarak titik E terhadap bidang ABCD. Ada yang bisa jawab? Garis apa? Pengertiannya gini. Tarik garis terpendek dari titik E ke bidang ABCD. Kemudian syaratnya garis itu harus tegak lurus bidang. Membuktikannya bahwa garis itu minimal tegak lurus pada dua garis yang ada pada bidang, gitu. Di garis apa? Garis jaraknya adalah garis EA. EA. Betul kan? Kenapa EA? Karena EA tegak lurus AD. Betul? Di mana AD ada pada bidang ABCD. Betul? Itu pada satu ya. Kemudian dan EA tegak lurus pada garis AB. Di mana AB terletak pada bidang ABC. Sehingga AB dan AD saling berpotongan. Nah, tadi ada yang mengatakan saling berpotongan. Nah, sehingga akibatnya dua garis EA tegak lurus AD dan AB dan AD AB saling berpotongan, maka kesimpulannya EA tegak lurus bidang ABCD. Sehingga EA adalah jarak titik E terhadap bidang ABCD. Nah, itu cara membuktikannya. Memang abstrak ya. Tolong, masih abstrak gitu ya. Tolong yang masih abstrak jadi dipahami lagi. Mumpung kita belum masuk. Nah, itu contoh jarak ya. Nah, untuk menghitung jarak ini lebih mudah. Nah, begini ya. Nanti menghitung jarak itu. Mari pice iya Pak Kusnadi. Ya, gimana? Gimana? Ada yang berkomentar barusan? Tulisan pakai kacamata. Hah? Ya, Pak. baik. Izin bertanya, Pak. Saya yakin bingung gitu. Yang mau nanya boleh. Sok. Misalnya garisnya garis EA. C, garis EA. Ya. Terus bidangnya BCD. Jadi bidangnya segitiga BCD.
Itu tegak lurus Garis AC enggak? bidangnya apa? BCD. B BCD. BCD. BCD garis AC. EA. Garis EA. EA terhadap BCD. Tegak lurus tidak? Tegak lurus bisa tidak? Kira-kira. Terhadap BCD ya. Kira-kira menurut Rifki tegak lurus tidak? 7.000 gopel. Tegak EA lurus, tegak Pak. lurus terhadap BCD enggak? Lah ini. Tegak lurus. Iya kemarin Kenapa syaratnya menurut pengertian syarat tegak lurusnya apa? Boleh dibuktikan. Iya. EA tegak lurus apa? Mana kuku apa? Yang ditanyakan EA terhadap garis ABCD. BCD kan ya. Bu. Menurut Rifki kan tegak lurus ya. Buktinya apa? Misalnya bidang BCD-nya diperbesar. Bidang BCD-nya diperbesar. Boleh. Jadi garis EA-nya bakal kesentuh juga, Pak. Ya. Kalau gitu abstrakkan ya. Begini, supaya lebih mudah, karena EA sejajar dengan CG, kan itu ya? Betul? EA sejajar CG kan? Betul nggak? Nah, tarik garis ke A ke C, E ke G. Sehingga CG itu hampir sama dengan EA kan? Dan EA ada pada bidang BCD. Kalau diperbesar kan orang gimana memperbesar? Kalau BCD yang diperbesar berarti A-nya juga memperbesar. Jadi lebih mudahnya jangan diperbesar tapi tarik garis yang sejajar. E ke G, A ke C sehingga CG itu sama dengan EA kan? CG ada pada bidang BCD kan? Sehingga untuk membuktikannya mudah bahwa CG itu tegak lurus BC. CG juga tegak lurus CD kan? CD dan BC saling berpotongan. Maka syarat ketegak lurusannya sudah tercapai. Ya, makasih Rifki. Jadi jangan membesar bidangnya, mendingan tarik garis yang sejajar sehingga pembuktiannya lebih mudah. Boleh tegak lurus itu. Sehingga jarak dari EA terhadap BCD itu juga sama dengan panjang EA atau sama dengan CG. Atau sama dengan BE atau sama dengan DH. Nah, itu juga boleh. Ya. Karena garis EA itu bisa ditarik sejajar E ke H, A ke D atau boleh saja E ke F atau A ke B. Boleh. Yang masih abstrak silakan abstrak dulu ya. Karena belajar 3 dimensi ini harus bisa membayangkan apa yang sedang kita bicarakan. Walaupun sebenarnya matematika tidak bisa dibayangkan. Harus ada nyata. Nyatanya apa? Nyatakan bahwa abstrak ini menjadi real. Caranya gimana? Tulis. Karena menyatakan yang abstrak itu dengan cara ditulis. Atau kalau bangun, gambarkan. Yang tidak menggambar pasti bingung. Ya. Baik, itu untuk jarak. Kemudian prasyarat yang selanjutnya, keempat ya. Di dalam bangun dimensi 3, terutama kubus ya, yang paling sering muncul itu kubus, harus dipahami dulu ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, dalam sebuah kubus itu ada yang dinamakan diagonal sisi. Diagonal sisi. Yang kedua ada yang dinamakan diagonal ruang. Yang ketiga ada yang dinamakan bidang diagonal ruang. Ya. 3 masalah ini harus dipahami. Apa yang disebut dengan diagonal sisi? Dalam sebuah kubus ada 6 sisi kan? Ada sisi alas, ada sisi atas, ada sisi samping, ada sisi muka, sisi belakang. Sehingga dalam sebuah kubus ada berapa sisi? Ada berapa diagonal sisi? Ya.
Ada berapa diagonal sisi dalam satu kubus? Satu sisi, 12. ya, sisi. 2 diagonal, kan ya. Sebagai contoh, apa yang disebut diagonal sisi? Tolong, saya tidak akan membuka dulu ya, tolong nanti dibaca. Cari, gitu, karena ini sudah dipelajari sebetulnya. Sehingga saya bisa mengatakan misalkan pada bidang ABCD, diagonal sisinya adalah AC dan BD. Nah, gitu ya. Pada bidang atas EFGH, sisi diagonalnya adalah EG dan FH. Pada diagonal depan pada sisi sampingnya ada bidang ABFE. Apa sisi diagonal sisinya? Ada AF, ada EB dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlahkan ada 12 sisi diagonal. Ya. Nah, pengertiannya tolong dicari. Saya yakin sisa semua sudah pandai mencari di mana saja. Silakan mau dengan referensi buku boleh, pakai internet juga boleh, sehingga bisa memahami apa yang dinamakan diagonal sisi. Yang kedua, ada yang dinamakan garis diagonal ruang. Garis diagonal ruang. Ya, jelas. Baik. Untuk itu apa? Sebagai contoh misalnya pada kubus ABCDFGH, diagonal ruangnya ada berapa? Salah satu contohnya misalkan ada garis diagonal EC. Ada garis diagonal FD. Ada garis diagonal AG dan seterusnya. Itu di garis diagonal. Kemudian ada yang dinamakan bidang diagonal ruang. Pada bidang diagonal, pada bidang atau pada bangun kubus ABCD, kira-kira ada berapa bidang diagonal? Salah satu contohnya misalkan bidang ACGE. Itu diagonal ruang. Bidang diagonal ruang. Oh, yang lainnya BDHF. Nah, itu diagonal ruang. Atau yang lainnya FCDE. Itu diagonal ruang. Ya, itu dulu. Silakan. Siapa yang mau bertanya dulu mengenai pengertian diagonal? Diagonal sisi, diagonal ruang, diagonal bidang pada ruang. Bukan diagonal, bidang diagonal ruang pada kubus. Karena nanti persoalan lebih banyak pada kubus ya. Yang lainnya mungkin seperti limas, prisma, tabung dan sebagainya itu jarang. Yang paling sering adalah kubus dan limas. Limas itu berbagai macam, tergantung sisi alasnya ya. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 6, ada limas segi 8, ada limas segi 12, ada limas segi 20 dan sebagainya. Jadi tergantung dulu alasnya seperti apa, itu nama limas. Yang sering muncul di limas paling limas segi 3 dan limas segi 4. Ya, yang paling sering muncul. Nah, itu di limas itu tidak ada sisi diagonal dan sebagainya, paling-paling alas saja yang ada alas. Ya, ada yang mau bertanya dulu mengenai yang 3 itu? Ya. Baik, supaya lebih jelas, perhatikan video berikut. Ya. Perhatikan video berikut supaya memahami apa yang disebut dengan sisi diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal.
Sebentar ya.